Wih, ketemu maning guys. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, sebelumnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang menonton video ini dimanapun Anda berada. Oke, cerita-ceritanya ya, saya lagi diberi tugas untuk mempresentasikan mengenai manajemen energi ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas salam ya. Oke, sebelumnya nama saya Fahru Razaki. Untuk NPM saya 0942. Ya, di sini saya diberi tugas untuk mempresentasikan mengenai manajemen energi. Ya, yang diampu oleh Bapak Chandra Prilianto STMT. Nggak salah Pak, sorry Pak. Oke, tentang manajemen energi. Ya, teman-teman di sini mungkin udah banyak yang tahu mengenai manajemen energi ya, atau istilah lainnya itu manajemen. Ya, cuma yang di manajemen, yang di manage itu mengenai energi. Apa sih manajemen energi sendiri? Kita bahas satu persatu dari manajemen dulu ya. Nah, ini apa sih manajemen? Tahu nggak, bro? Tahu nggak? Nah, nggak tahu. Oke, untuk manajemen ya dalam bahasa Inggrisnya itu to manage, yang berarti mengatur, mengurus dan mengolah ya. 3M bro, ini 3M ya. Bukan memakai masker ya, bukan. Ini kita singkat biar gampang diingat, mengatur, mengurus dan mengolah ya. Itu. Ini nih. Dilihat sendiri, oke? Dalam arti luasnya sendiri, manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari teknik cara pemakaian suatu barang seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun organisasi. Itu yang dimaksud dengan manajemen ya. Jadi pemakaian barang seoptimal mungkin ya, seoptimal mungkin, seefisien mungkin itu. Ini dibaca sendiri, oke? Lanjut, next. Langsunglah saja ke manajemen energi. Untuk manajemen energi itu sendiri, ya, energi itu adalah suatu proses ilmu di bidang energi untuk meningkatkan efektivitas pemakaian energi pada suatu perusahaan atau organisasi. Ya, di sini kita sudah menyinggung mengenai energi. Itu jadi kita meningkatkan efektivitas dari pemakaian energi. Oke, itu di manage. Oke. Oke, untuk prinsip manajemen energi, untuk prinsipnya ya. Untuk prinsip secara umum yaitu melaksanakan penggunaan energi secara lebih efisien. Itu. Terus di sini juga ada pengertian apa sih yang dimaksud dengan energi konvensional, yaitu energi yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Ini bro, ini lucu. Terus kayak sarang tawon. Nah, sumber energi, ada energi mesti ada sumbernya ya. Dari mana energi itu tercipta? Untuk pengertiannya sendiri yaitu ini ya, dari mana energi atau tenaga itu diperoleh ya atau dihasilkan. Itu pengertian dari sumber energi ya. Atau OYOT dari energi ya, OYOT ya. Supaya lebih gampang diingat. Untuk sumber energi itu dikelompokkan menjadi dua ya, jadi dua. Yang pertama itu sumber energi renewable atau sumber energi terbarukan ya, jadi selalu terbarukan terus. Terus yang kedua itu sumber energi non renewable atau sumber energi tidak terbarukan ya, jadi tidak bisa diproses ulang, harus membutuhkan waktu. Oke, kita bahas satu persatu energi terbarukan atau energi renewable energy, teman-teman gugup ya, atau nggak video ya gitu. Itu adalah energi yang dapat dibuat ya atau ditanam oleh manusia. Jadi energi itu sendiri itu bisa terus-menerus dapat diadakan ya dan dapat diperbarui setiap waktu. Ya, jadi selalu ada ya. Baik itu di alam ya, itu ada yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis, ada juga yang belum dimanfaatkan secara ekonomis. Ini PR kita sendiri ya, supaya kita bisa memaksimalkan sumber energi yang ada di alam. Oke, untuk sumber energi renewable, contohnya di sini ada beberapa macam.
ada sumber energi tenaga air, tenaga angin, ya. Terus ada tenaga matahari, air laut, bahan bakar biomasa, bahan bakar tanaman liar. Jadi ini dari tanaman liar. Terus ada bahan bakar dari tanaman. Dan yang terakhir itu bahan bakar hasil produksi samping. Jadi ampasnya saja itu kalau kita bisa mengolah itu bisa kita gunakan untuk produksi. Ya, itu untuk sumber energinya. Terus ada juga sumber energi yang tidak terbarukan ya, atau non renewable energy. Itu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi untuk sumber energi ini itu prosesnya secara alami ya, dalam jangka waktu yang sangat lama ya, bahkan sampai ratusan tahun itu bisa baru ya bisa didapat ya. Dan untuk bahan ini biasanya tersimpan di perut bumi, bro, di perut bumi ya. Jadi tidak kelihatan. Contohnya di situ ada energi minyak bumi ya, terus energi gas bumi. Terus yang terakhir ada energi batu bara. Itu. Terus mengapa sih ya perlunya manajemen energi listrik? Ya, yang pertama itu karena peningkatan kebutuhan energi listrik tidak seimbang, maka dengan energi listrik yang tidak seimbang dengan pasokan listrik dari pembangkit-pembangkit. Ya, itu karena kita menggunakannya itu secara berlebihan, secara tidak langsung pasokan listrik itu meningkat ya, sedangkan dari pembangkit-pembangkit itu kewalahan mengurangi pengurangan ya. Itu yang menyebabkan harus adanya manajemen energi. Terus terjadinya krisis energi listrik. Nah, solusinya yaitu pengolahan pemakaian energi listrik ya pada sisi produsen atau konsumen itu harus selalu dijaga, harus selalu ada manajemennya. Untuk tujuannya sendiri ya, tujuan dari manajemen energi listrik itu yang pertama itu meningkatkan efisiensi energi listrik dan mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak perlu ya, sehingga akan mengurangi biaya pemakaian energi. Itu harus. Untuk yang kedua itu menerapkan strategi yang efektif dalam melakukan pengolahan pemanfaatan energi listrik. Jadi kita harus menerapkan suatu strategi supaya hasilnya itu maksimal. Itu untuk tujuannya. Untuk definisi dari manajemen energi listrik itu adalah suatu langkah pengaturan penggunaan energi listrik yang baik dan efisien. Jadi harus seefisien mungkin ya, baik itu besaran maupun waktunya, sehingga bisa memberikan manfaat bagi pelanggan listrik, perusahaan listrik, serta masyarakat secara umum. Itu untuk definisinya. Terus ada 3 pendekatan ya untuk mengurangi jumlah pemakaian energi listrik. Yang pertama itu mengurangi energi yang dipakai melalui suatu kebijakan ataupun peraturan. Terus yang kedua itu meningkatkan efisiensi melalui perawatan yang lebih baik, prosedur operasional yang lebih baik, dan peralatan yang lebih efisien. Terus yang terakhir adalah mengganti bentuk energi lain ya, seperti contoh kita di rumah itu menggunakan listrik PLN, kita bisa gantinya menggunakan misal ada genset ya, ataupun kayak di jalan-jalan itu ada sel surya, itu bisa kita pakai sebagai pengganti bentuk energi ya. Terus pendekatan atau 3 tahap program ya memanage energi listrik. Yang pertama adalah tahap inisiasi ya atau komitmen dari manajemen. Terus penunjukan koordinator serta pembentukan komite. Ini bisa dibaca sendiri, oke? Ini di atas. Terus lanjut yaitu yang kedua ya, tahap audit dan analisis. Itu adalah tahapan di mana kita melihat data histori tentang pemakaian energi listrik di rumah, di kantor, ataupun di tempat kerja kalian. Ya, terus kita audit apakah datanya itu bisa dianalisis ya, bagaimana pengeluaran energinya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai kategori hemat, boros ya, itu bisa kita hasilkan dari proses audit. Terus melakukan penilaian secara ekonomis terhadap pemakaian energi listrik. Terus setelah diaudit tinggal tahap penerapan ya, hasil dari audit tadi yaitu menerapkan tujuan dari program manajemen energi listrik. Apa gitu. Terus menerapkan prinsip-prinsip dalam manajemen energi listrik. Nah, bisa dibaca lagi ya, ini di atas.
Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi mati ya. Wah, ternyata udah selesai. Oke, kebenaran banget. Udah selesai. Oke, tinggal metang-metang ya, bro. Oke, alhamdulillah udah selesai untuk presentasinya. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan berpergian jauh apabila itu tidak diperlukan, dan selalu memakai masker kayak main gagah bro, main ganteng gue. Nah, oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Oke, sebelumnya terima kasih kepada dosen yang sudah mengampu mata kuliah manajemen energi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Terus jangan lupa selalu sarapan boleh bonus. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.